Selamat datang kawan-kawan, para pelamar dan calon pelamar Australia Award Scholarship Indonesia. Nama saya Ahmad Junaidi, biasa dipanggil Junet. Saya ingin memberikan saran-saran dalam konten digital ini sebagai penerima dua beasiswa Australia Awards, satu untuk Masters dan satu untuk Doctorate. Master saya jalani di University of Adelaide pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dan untuk program PhD saya jalani di Monash University. Saat ini saya sedang berada di tahun keempat di Faculty of Education dan akan segera menyelesaikan program pendidikan saya. Beasiswa ini dulu namanya adalah Australian Development Scholarship karena fokusnya memang mencari mereka yang bisa berkontribusi di pembangunan di Indonesia. Ini bukan beasiswa berbasis merit atau yang sifatnya memprioritaskan kompetensi pribadi atau kejeniusan pribadi, tapi lebih ke apakah kualitas pribadi kita dapat menjamin kita menyelesaikan studi dengan baik dan mampu kembali untuk Indonesia berkontribusi di aspek-aspek pembangunan yang menguntungkan Indonesia dalam posisinya sebagai negara yang bekerja sama atau memiliki hubungan bilateral dengan Australia. Nah, semua pengalaman saya kemudian sarikan di sini, informasi-informasi yang saya ketahui dari para pelamar lain saya gabungkan dan kemudian menjadi konten di dalam sesi sharing ini. Semoga bermanfaat. Di dalam video ini saya akan berbagi cerita tentang mereka yang berhasil dan yang belum berhasil. Saya juga akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi melamar 3 kali dan berhasil 2 kali di dalam 3 lamaran tersebut. Akan ada juga pembahasan tentang 3 hal besar yang AAS cari dari seorang pelamar, termasuk tentang 3 hal yang AAS secara eksplisit cantumkan di websitenya. Tapi juga saya akan melihat beberapa kualitas yang dicari dari refleksi saya melihat pelamar-pelamar yang berhasil yang lain gitu. Nah, ada juga saran-saran nanti terkait esai, ada tentang bagaimana meng-email supervisor dan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Di bagian akhir akan ada sesi khusus untuk pelamar tingkat PhD. Tujuan saya di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lamaran para pelamar ya. Jadi untuk beberapa tahun ke depan, seperti yang kita tahu, kita akan bergerak untuk melakukan recovery terhadap aspek-aspek pembangunan di Indonesia yang porak-poranda karena COVID-19 gitu. Untuk itu, semua skema beasiswa saya kira sekarang bergerak ke arah ini. Ada recovery yang diharuskan untuk dilakukan. Oleh karenanya kemudian pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri juga diarahkan ke arah situ, terutama untuk pendidikan tinggi. Nah, jadi tujuan saya sekali lagi adalah untuk meningkatkan kapasitas kita secara pribadi dalam posisi kita sebagai pelamar beasiswa AAS dalam konteks pandemi atau pasca pandemi. Saya akan berangkat dari cerita para pelamar. Ada pelamar-pelamar yang memiliki pengalaman-pengalaman berbeda dan semoga teman-teman bisa belajar dari semua pengalaman-pengalaman ini. Cerita pertama datang dari Miss Cindy. Tentu saja ini bukan nama sebenarnya. Ini lamaran pertamanya. Dia melamar kurang dari 1 tahun setelah lulus jadi fresh graduate. Dan kemudian pengalaman kerjanya belum ada, dia memiliki beberapa catatan prestasi organisasi. TOEFL ITP-nya pada saat itu adalah 530, IPK-nya bagus banget, dan hasilnya, ya, ini tentunya kawan-kawan sudah familiar ya dengan surat ini. Cindy gagal tahun itu 2015 ada hampir 4.000 pelamar dan yang diterima adalah 440. Nah, ini masih lumayan banyak yang diterima dan Miss Cindy gagal di sini. 4 tahun kemudian, Miss Cindy melakukan lamaran yang kedua. Jadi setelah gagal, ada pengalaman baru, Cindy mencoba Short Term Award dan berhasil. Waktu itu programnya ke Australia di bidang pariwisata. Dan kemudian IELTS naik menjadi 6, kembalinya ke Indonesia, lamaran kedua pun dikirim untuk S2 ya di tahun 2020. Hasilnya apa? Sayang sekali gagal lagi dan pada saat itu jumlah pelamarnya tidak diketahui ya di sini ya, tapi ada 250 posisi yang tersedia.
Miss Cindy melamar lagi yang ketiga. Jadi menurut informasi dari Miss Cindy, dia kursus IELTS berbulan-bulan, hasil IELTS-nya pun naik menjadi 7, aktif berorganisasi sosial, kemudian memperbaiki esai secara mendalam dan benar-benar zero mistake, itu termasuk di dalam grammarnya, dan hasilnya adalah, ya, informasi terakhir masih gagal karena COVID, ya. Jadi kuota AAS dipotong sangat signifikan. Saya mendengar kabar 50 ya, tapi saya nggak tahu apakah itu benar apa tidak. Intinya adalah kegagalan ini kayaknya diakibatkan oleh kurangnya kuota gitu, lebih karena ke situ. Karena memang benar-benar udah ditingkatkan ya semua kualitasnya gitu. Tapi kita tidak tahu karena joint selection timnya sangat-sangat independen. Tetapi pada saat ini Miss Cindy masih gagal. Kita ke cerita kedua, Mr. Randy melamar yang pertama untuk S3 AAS pada tahun 2017. Nah, sebelumnya pada tahun 2010, Randy itu pernah mendapatkan beasiswa AAS untuk S2. S1-nya cum laude dan S2 juga cum laude. Pimpinan di tempat kerja dan seorang PNS, dan dia memimpin sebuah lembaga sosial, dan pada saat itu belum ada supervisor, dan hasilnya adalah, ya, gagal. Ada 3.300 pelamar pada saat itu, dan yang posisi diterima adalah 300 lowongan pada 2016 dan 2017, tapi masih gagal. Lamaran kedua dikirim 1 tahun berikutnya, jadi dia memperbaiki proposal penelitian dengan cermat dan seksama. Walaupun belum mendapatkan supervisor pada saat itu, tapi sudah ada komunikasi intens. Dia menerbitkan sebuah artikel di jurnal yang setahu saya kurang bereputasi, tapi di internasional tingkatannya. Kemudian dia memperbaiki esai dan struktur-struktur tulisannya, dan hasilnya adalah, ya, ini adalah email yang sangat kita tunggu-tunggu. Berhasil ya, pelamar berjumlah 5.300. Jadi kita bisa lihat bahwa jumlah pelamarnya naik setiap tahun. Dan di sini ada perbaikan yang kemudian membuatnya berhasil gitu. Ada peningkatan-peningkatan di lamarannya. Cerita yang ketiga ini dari Mr. Teguh ya. Saya sebut Teguh. Lamaran pertama melamar S2, bidangnya TESOL. Dia adalah fresh graduate dan IPK-nya bagus, aktif di organisasi dan belum banyak pengalaman kerja pada saat itu, dan hasilnya gagal, tidak dipanggil wawancara. Kemudian lamaran kedua dikirim, melamar S2 di bidang TESOL, pengalaman kerja bertambah, esai diperbaiki, grammar dan strukturnya diperbaiki, dan hasilnya gagal, tidak dipanggil wawancara. Kemudian lamaran ketiga dikirim, melamar S2 di bidang TESOL, pengalaman kerja bertambah juga, esai diperbaiki, grammar dan struktur tulisan diperbaiki kembali, organisasi sosial pada saat itu digeluti, dan hasilnya gagal, tidak ada panggilan untuk wawancara. Dan kemudian lamaran keempat, Mr. Teguh masih memiliki keteguhan di sini untuk melamar. S2 bidang TESOL lagi, pengalaman kerjanya bertambah, esai diperbaiki habis-habisan dari ceritanya. Organisasi sosial digeluti, TOEFL-nya naik, aktif menulis di media, dan hasilnya masih gagal juga tanpa ada panggilan interview. Lamaran kelima, S2 bidang TESOL, pengalaman kerja bertambah, esai tidak banyak berubah, mungkin karena sudah banyak yang diganti. Organisasi sosial digeluti, TOEFL-nya naik, aktif menulis, dan hasilnya masih gagal juga. Lamaran keenam, S2 bidang TESOL, pengalaman kerja bertambah tentunya, esai tak banyak berubah, mungkin karena juga sudah capek. Organisasi sosial tetap digeluti, TOEFL naik, aktif menulis, dan kemudian pada saat itu sudah memasrahkan hasilnya, dan hasilnya masih juga gagal. Tapi akhirnya dia melamar ke lamaran ketujuh. S2, TESOL, semua diperbaiki, TOEFL naik, aktif menulis, dan hasilnya kita bisa lihat di sini dia berhasil di lamaran ketujuhnya. Jadi saya kira kita setuju ya kalau kita sebut Mr. Teguh sebagai the inspirational applicant gitu. Benar-benar menginspirasi, di 7 kali baru kemudian berhasil, dan ya sesuai dengan namanya di sini, benar-benar menunjukkan komitmen untuk mencapai dan memperbaiki aplikasinya gitu, yang artinya juga memperbaiki kompetensi diri.
Selain para pelamar tadi, ada juga yang S1 dan S2-nya tidak sejalan. Jadi ini mungkin agak mengagetkan ya, karena kita tahu harus ada semacam linearitas antara S1 dan S2-nya. Kemudian kita menganggap bahwa itu wajib gitu. Tapi di sini ada kasus di mana S1 Teknologi Pertanian, S2 melamar Masters of Education di Monash University di Melbourne. Dan itu pun sekali apply langsung lulus. Ada juga kasus dari Bu Butet Manurung. Saya menghubungi beliau dan bertanya tentang proses melamar AAS-nya. Dan dia gagal AAS 3 kali dari kurun waktu 2001 sampai dengan 2008. Nah, aplikasi pertamanya katanya adalah mungkin gagal karena dia nggak bisa pakai bahasa-bahasa akademik gitu. Jadi dia menyebutnya bahasa langit. Nah, di lamaran kedua dan ketiga itu tetap melamar tapi juga masih kurang perihal penulisan goals-goalsnya di dalam esai-esainya. Nah, kemudian di keempat ada bimbingan dari teman, kemudian dia menulis ide sesuai dengan prinsip tulisan akademik dan kemudian lulus wawancara dan pada saat itu melamar dari targeted organization dan kemudian beliau lulus. Jadi teman-teman bisa lihat beragamnya pelamar yang diterima oleh AAS. Nah, kesimpulannya apa? Ada yang melamar S2 satu kali langsung berhasil, ada yang berhasil di percobaan ketujuh. Ada yang IELTS-nya bagus sekali dan banyak pengalaman tapi juga belum berhasil. Ada yang meraih UNESCO's Man and Biosphere Award di tahun 2001 dan Time Magazine's Hero of Asia di tahun 2004, tapi juga gagal 3 kali dalam kasus Bu Butet. Ada juga yang gagal dan berhasil S3 tanpa mengganti banyak hal di aplikasinya, hanya dengan tambahan satu artikel di jurnal kurang bereputasi. Lalu maunya AAS apa sih gitu? Saya memaknai kemudian AAS itu adalah gabungan dari achievement, appeal, dan scholarship ya. Jadi pencapaian seperti apa kita mempresentasikan pencapaian tersebut dan seperti apa kecendekiawanan kita gitu. Jadi saya membuat akronim di sini achievement, preservation, readership, invigoration, kuotanya ada apa enggak, appeal, scholarship, dan intelligence. Jadi AS itu benar-benar adalah kombinasi dari ada nggak kuota pada saat itu untuk bidang kita, prioritas bidang kita, dan kemudian seperti apa kita mempresentasikan aplikasi kita dan menunjukkan komitmen kita gitu untuk mendapatkan kesempatan belajar ini. Dan seperti yang disampaikan di dalam website dan di dokumen-dokumen aplikasi, AAS itu mencari kualitas ini, academic competence, potential outcome and contribution, dan professional and personal leadership attributes gitu. Nah, semua yang kita sampaikan tadi akhirnya menunjukkan gitu bahwa ketika seorang pelamar belum mencapai 3 hal ini dari asesmen dari para penyeleksi, maka kita dianggap belum bisa masuk. Tapi sekali lagi, walaupun misalnya ada 500 orang yang dianggap mampu, tapi kuotanya adalah 300, maka posisinya adalah mungkin jika melamar tahun depan lagi, pelamar-pelamar tadi yang udah cukup tadi, kemudian baru akan mendapatkan gilirannya. Jadi bagaimana Anda akan menampilkan diri Anda di dalam lamaran? Pertama, kuasai sebaik-baiknya apa yang Anda tulis di dalam CV Anda. Pekerjaan, pengalaman, dan lain-lain. Dengan detail ya. Saya juga yakin kita punya scholarship guru, yaitu orang yang akan kita jadikan pemberi saran gitu, pemberi feedback. Jadi tanyakan kepada scholarship guru Anda, apakah dia menganggap CV kita itu sudah menggambarkan diri kita dengan baik apa enggak gitu. Kedua, don't do too much makeup as it hides the real you, but present yourself beautiful enough for the selection team to want to know you. Intinya adalah tidak boleh ada manipulasi, tapi tampilkan dirimu dengan menarik sehingga orang ingin mengenalmu lebih jauh gitu. Gunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk menjelaskan Anda di dalam CV. Kemudian yang ketiga, know your SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ini harus. Kenapa?
Karena di dalam dokumen SDG semua arah pembangunan negara dan dunia itu idealnya dicantumkan di sini. Dan pembangunan internasional itu termasuk di dalamnya adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Nah, terkait dengan nomor 3 ini nanti akan saya tunjukkan beberapa dokumen yang harus atau saya sarankan Anda baca lah gitu. Yang keempat, show that you are inquisitive. Jadi mark your target. Find information not just about the university, tidak hanya tentang universitas tapi juga tentang orang-orang di dalam universitas tersebut. Jadi mengetahui ini akan membuat lamaran Anda menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Anda memiliki rasa keingintahuan yang besar untuk mengenal universitas-universitas dan ilmuwan-ilmuwan yang berada di Australia. Sedikit tentang cerita dari lamaran-lamaran saya. Ini adalah perjalanan-perjalanan saya di beberapa fellowship, internship, dan scholarship. Saya memiliki pengalaman belajar di Amerika 2 kali, 2008 dan 2015, itu dalam rangka fellowship dan internship. Kemudian saya juga mengajar di beberapa kampus swasta di Lombok sebelum mendapatkan beasiswa S2 melalui ADS pada saat itu. Kemudian setelah saya kembali dari program ADS, saya mendirikan sebuah yayasan, menjadi dosen PNS, dan kemudian magang ke Amerika Serikat untuk program kepemimpinan. Lalu saya melamar S3 Fulbright Dikti dan berhasil. Sebelum itu saya melamar AAS untuk S3 tapi gagal. Nah, tawaran Fulbright, ketika mendapatkan Fulbright itu bersamaan waktunya dengan saya akhirnya berhasil di AAS untuk S3. Dan akhirnya kemudian saya harus memilih salah satunya dan saya memilih AAS dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, itu perjalanan saya supaya ada gambaran sebelum saya mendapatkan S2 dan sebelum mendapatkan S3 untuk program AAS. Ini adalah hal yang menurut saya membuat saya layak mendapatkan beasiswa itu. Jadi Anda bisa menggunakan ini sebagai referensi ya, apa yang harus kawan-kawan perbaiki dalam lamaran gitu. Nah, untuk masters, saya merasa saya menunjukkan potensi mampu menyelesaikan S2 dengan baik gitu, ditandai dengan TOEFL yang cukup, catatan akademik yang lumayan baik. Kedua, saya menunjukkan potensi perubahan ditandai dengan inisiatif saya untuk melakukan survei pada saat itu kesiapan mahasiswa perguruan tinggi di Mataram untuk menghadapi sistem online perkuliahan pada tahun 2010. Waktu itu belum ada sistem online dan saya membayangkan bahwa sistem online itu akan diterapkan di semua tempat di lembaga pendidikan tinggi. Nah, ini saya anggap sebagai nilai plus. Untuk doktoral, saya merasa saya menunjukkan potensi yang cukup untuk mampu menyelesaikan S3. Ditandai dengan proposal saya yang cukup memadai meski tanpa adanya supervisor pada saat itu. Atau publikasi saya tidak ada waktu itu di kuartil yang tinggi itu tidak ada. Tapi saya juga merasa saya menunjukkan potensi perubahan didukung oleh potensi posisi saya sebagai PNS dosen dan adanya inisiatif-inisiatif selama menjadi dosen yang saya sampaikan di dalam lamaran saya dan juga aktivitas saya sebagai pegiat pendidikan. Nah, terakhir ketika wawancara saya menunjukkan kepercayaan diri, penguasaan materi dan menyampaikan konsep-konsep yang ingin saya lakukan di masa depan dan ini saya bercerita supaya mungkin Anda bisa menggunakan ini sebagai referensi lah. Apa yang kira-kira kawan-kawan harus tingkatkan gitu sebelum melamar atau dalam melakukan proses lamaran tersebut. Nah, ini dia. Oke, ini urusan yang lumayan pelik meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Banyak orang yang ingin melamar tapi terganjal dengan ini. Pertama saya ingin memberi cerita inspiratif ya. Ada 7 orang yang saya kenal, 7 yang mampu meningkatkan TOEFL dari 450-an menuju 530-an dalam waktu 6 bulan. Ya, bervariasi tapi rata-ratanya 6 bulan. Lama iya dan kerja keras iya juga gitu.
Ya, jadi kerja keras dan konsisten itu benar-benar dari pengalaman 7 orang yang saya ajak ngobrol sebelum membuat video ini tuh benar-benar menunjukkan ya ini bisa gitu loh. Selama kita punya konsistensi dan keinginan kuat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Kita tahu minimal skor yang diminta adalah TOEFL 525 atau setara dengan 5,5 IELTS. Nah, ini sama dengan level upper B1 atau lower B2 dalam The Common European Framework of Reference for Languages atau CEFR. Nah, untuk naik dari level upper A2 di TOEFL 400 misalnya, itu ke upper B1 atau lower B2 di skor 525, itu butuh 250 sampai dengan 300 jam belajar. Ini info dari Cambridge University website ya yang tercantum ada di websitenya. Dan implikasinya apa? Jadi bayangkan Anda belajar 3 jam per hari, berarti butuh waktu 100 hari saja secara efektif dan terbimbing untuk mencapai nilai ini. Ada faktor-faktor memang yang akan menentukan keberhasilan Anda, itu banyak ya. Misalnya umur, motivasi, suasana belajar, guru, dan lain-lain, itu banyak banget faktornya. Tapi ini bayangan umumnya. Berapa lama Anda harus belajar secara efektif dengan motivasi yang tinggi, serta ada bimbingan di dalamnya. Nah, ada yang lain lagi yang ingin saya sampaikan. Semakin tinggi tingkat profisiensi yang dikejar, itu semakin membutuhkan lebih banyak belajar. Misalnya lebih mudah mengejar IELTS dari 5 ke 5,5 daripada 6 ke 6,5. Ini saya kira sudah banyak dirasakan ya oleh kawan-kawan. Jadi ketika melamar dengan IELTS itu lebih sulit ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi gitu. Padahal sama-sama naik setengah. Jadi kita perbaiki dulu cara belajar di awal dan ketahui bahwa jam belajar yang Anda butuhkan itu spesifik gitu. Jadi tanpa konsistensi dan komitmen yang kuat itu sulit untuk mencapai persyaratan baik untuk melamar dan untuk nanti masuk ke universitasnya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Jamnya kita sudah tahu gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui kita sudah punya 525 tanpa tes gitu. Saya ingin sedikit memberikan saran, mungkin ini bukan indikator yang pasti ya, tapi saya melihat dari level bahasa Inggris 525 itu seperti apa ketika dalam praktiknya gitu. Nah, salah satu caranya adalah kalau misalnya kita sudah mampu mengubah kalimat she wrote the essays itu level A2, diubah, bisa nggak ngubah ke the essays were written gitu. In 1978 misalnya itu level B1. Atau tahu nggak bedanya antara I used to drive on the left dengan I'm used to driving on the left. Nah, apakah juga Anda mengetahui kata-kata seperti abundant, opponent, prestigious, resigned, benefit, meticulous, ample? Kalau misalnya kata-kata ini Anda sudah ketahui dan struktur ini udah Anda bisa buat, berarti ya besar kemungkinan Anda bisa mencapai 525. Tapi kalau belum, berarti Anda tahu harus belajar di mana gitu. Ya, ini hanya beberapa saja gitu. Tentu ini tergantung lagi, bisa aja gagal di listening, bisa aja gagal di writing, tetapi secara umum ini bisa dipakai dulu untuk mengetahui teman-teman sudah berada di mana gitu levelnya bahasa Inggrisnya. Saran saya yang lain untuk meningkatkan nilai TOEFL adalah fokuskan di peningkatan nilai structure and written expression daripada fokus di listening dan reading. Semuanya memang harus difokuskan, tapi ada potensi yang lebih besar untuk menaikkan skor itu jika kita lebih fokus di structure and written expression. Kita juga harus menguasai 5 kata level upper B1 ya per minggu, dan ini saya sarankan untuk melakukan ini
Belajar membuat kalimat dengan kata-kata misalnya abundant, opponent, prestigious, resign, dan benefit. Jadi digabungin itu sebagai exercise. Belajar menggabungkan kata-kata ini misalnya membuat kalimat menjadi my opponent resigned from the prestigious award and I got abundant benefits. Ya, ini adalah latihan yang bisa dilakukan. Juga lakukan tes secara rutin untuk mengetahui jenis struktur yang masih belum Anda pahami dan biasakan belajar dalam kelompok untuk mendapatkan feedback. Jadi ketika Anda melakukan hal-hal ini, saya kira akan lebih besar kemungkinan untuk meningkatkan nilai bahasa Inggrisnya. Kita masuk ke esai dan supporting statements. Seperti yang kita tahu ada beberapa esai yang harus diisi di dalam aplikasi ya, dan kita akan bahas satu persatu di sini. Ada dua esai yang kita akan bahas. Pertama, how did you choose your proposed course and institution, dan how will the proposed study contribute to your career. Ini esai tentang bagaimana Anda memilih rencana studi dan bagaimana pilihan studi akan berkontribusi ke karir Anda atau tempat kerja Anda. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini tentang relevansi pilihan dengan kondisi dan rencana masa depan gitu. Nah, karena sekarang beasiswanya fokus ke recovery COVID, maka saya sarankan pertama, search the Indonesian SDGs on that matter gitu. Jadi Indonesia itu kan punya dokumen SDGs ya, dan ada dokumen SDGs yang sudah disesuaikan dengan kondisi COVID. Itu apa saja gitu. Nah, sesuaikan juga dengan tujuan apa yang Anda ingin raih di masa depan lewat belajar di AAS itu. Nah, misalnya di SDG nomor 3 di bidang kesehatan, ada kondisi jumlah kematian ya, maternal mortality ratio gitu. Jadi jumlah kematian ibu di kelahiran bayi. Jadi ada dari 272 per 100.000 menjadi 177 per 100.000, itu dari tahun 2000 ke 2017 ada penurunan. Nah, semisalnya Anda menyasar public health, Anda bisa mengutip data ini. Dan jika tujuan Anda adalah membuat angka ini menjadi 50 dengan intervensi tertentu yang nanti akan Anda pelajari di beasiswa atau universitas di Australia, maka Anda bisa menulis ini. Dan apakah itu terkait dengan COVID recovery atau COVID-19 atau sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia dalam situasi-situasi mendatang, itu harus ditulis. Tapi kita baca dulu gitu, target Indonesia di bidang itu apa gitu. Dan ini juga berlaku di pendidikan. Nah, selanjutnya saya sarankan untuk membaca Australia and Indonesian Relation on the issue of COVID-19. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada ya kerjasama selain di SDGs tadi, ada kerjasama mereka di bidang recovery COVID ini, terutama di perekonomian itu ada dokumennya. Nah, silakan kutip itu juga dan kemudian pertanyakan apakah yang Anda tulis di dalam esai itu sesuai dengan rencana bilateral itu gitu. Ada nggak tujuan program studi atau jurusan yang Anda lamar itu. Kalau misalnya lamarannya belum sesuai, itu mungkin bisa cari angle di mana itu menjadi lebih relevan. Intinya kan kita akan menyasar sesuatu yang bermanfaat gitu bagi development Indonesia. Selanjutnya, jangan lupa melihat-lihat mata kuliah yang ada di universitas tujuan. Kenapa? Karena mata kuliah itu dan course outline-nya itu menunjukkan skill apa yang Anda miliki. Selanjutnya, jangan lupa melihat-lihat mata kuliah yang ada di universitas tujuan. Kenapa? Karena di dalam mata kuliah itu ada course outline-nya yang menunjukkan skill apa yang nanti akan Anda dapatkan. Jadi kalau misalnya Anda memilih Applied Linguistics di University of Adelaide, di situ ada satu mata kuliah khusus yang terkait dengan sistem pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Nah, dengan menjadikan itu sebagai referensi, relevansi jurusan yang Anda lamar dan Anda tulis di esai itu bisa menjadi lebih detail.
dan lebih relevan. Selanjutnya, Topics of Research in Australian Institutes. Ini jangan lupa juga dijadikan sebagai referensi. Apakah universitas yang Anda lamar itu punya riset di bidang tertentu yang bisa Anda jadikan sebagai target untuk Anda berpartisipasi di sana nanti gitu. Terutama ini untuk yang PhD ya. Jadi kalau ada program yang tepat, Anda bisa menulis itu dan berarti itu sangat relevan untuk future career Anda gitu. Dan itu bisa ditulis di dalam esai. Selanjutnya, related universities project regarding your career. Ini jangan lupa ya, melihat project-project yang ada di universitas itu juga. Siapa tahu universitas tertentu di Australia itu punya program khusus kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dan itu akan juga bisa memperkaya esai-esai Anda gitu. Jadi tinggal membaca lebih banyak di website atau dokumen-dokumen yang tersedia di platform-platform yang lain. Nah, yang ini mungkin tidak pernah banyak disampaikan ya. Saya menyarankan untuk melihat the presence of University Students Club. Ada nggak gitu yang related to your projected career. Ini sangat khusus. Di dalam esai Anda juga bisa mengatakan bahwa di kampus itu ada kelompok mahasiswa yang memang concern dengan permasalahan tertentu terkait jurusan Anda. Misalnya di kampus S2 saya dulu ada kelompok mahasiswa yang memperhatikan bahasa aborigin gitu. Jadi mereka pemerhati bahasa aborigin, aktivis juga, dan menurut saya itu sangat relevan kalau misalnya kampus Anda atau tujuan Anda itu untuk melakukan preservasi bahasa misalnya atau language revival ya. Di situ kita bisa mengembangkan diri. Nah, ini juga bisa dituliskan untuk menjawab esai kenapa kita memilih jurusan itu dan universitas itu. Ya, mungkin karena keberadaan adanya research center, project, dan kemudian University Students Club dan lain-lain ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memperkaya esai Anda. Esai selanjutnya adalah yang menceritakan tentang apa yang pernah Anda lakukan. Ya, how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform? Menurut saya, pertama, pastikan apa yang pernah Anda lakukan itu benar-benar pernah Anda lakukan gitu. Dan sajikan dengan bahasa yang jelas sehingga prestasi Anda tersebut dapat dipahami dengan baik. Juga harus konsisten dan relevan, sebisa mungkin apa yang akan Anda ceritakan itu adalah dari sesuatu yang terkait dengan tujuan belajarmu. Misalnya jika Anda tertarik dengan kebijakan publik, ceritakan bagaimana Anda pernah berkiprah di sebuah penyelesaian masalah dalam proyek yang terkait dengan kebijakan publik. Misalnya, Anda pernah berkontribusi dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan kemampuan diplomasi gitu, menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan warga. Itu bisa ditulis. Selanjutnya, fokus dan detail. Dengan ruang bahasa yang terbatas ya, karena word count-nya itu terbatas. Apa skill kepemimpinan yang membuatmu berhasil di dalam tim dan bagaimana Anda menyelesaikannya dengan menggunakan metode tertentu? Itu yang menjadi fokus kan. Sama siapa Anda bekerja sama dan dengan metode apa, itu sangat eksplisit disebut di dalam tips untuk menulis esai itu gitu atau instruksinya. Ini harus jelas. Misalnya ini ada saya kasih contoh ya, misalnya Anda punya skill literasi project yang bagus nih untuk mendapatkan dana untuk pencegahan abrasi di bagian Lombok Selatan misalnya, di sebuah daerah lah gitu. Melalui metode penghitungan mendetail dari rasional iklim menggunakan data dari sebuah agensi yang relevan. Nah, ini sudah cukup detail ya. Jadi di sini saya sudah kasih contoh di dalam bahasa Inggrisnya. Tentu tidak bisa Anda copy paste, tapi untuk memberikan referensi seperti apa pengalaman Anda itu disajikan gitu. Penting untuk mampu menggambarkan sesuatu dengan akurat ya, tanpa melakukan manipulasi. Nah, tadi udah ya, seperti apa pilihan Anda akan relevan dengan ide masa depan Anda. Nah, yang ini, esai ini lebih ke menjabarkan apa yang akan Anda lakukan setelah kembali.
Give up the 3 practical examples of how you intend to use the knowledge, skills, dan connections. Ya, jadi ini saya kira pertama pastikan Anda punya ide yang bisa Anda jadikan konsep gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya belum terlalu unified atau menyatu itu dijadikan konsep dan akan dilakukan sebagai aksi. Entah secara individu di mana Anda bisa menjadi pemimpinnya atau konsep yang harus akan Anda lakukan sebagai bagian dari sebuah tim gitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah skills, knowledge, dan connection. Jadi termasuk jaringan yang akan Anda dapat di sana nanti. Ingat ya bahwa hanya dengan mengenal program studi, mata kuliahnya, riset-risetnya, dan lembaga-lembaga yang relevan di situ, Anda bisa secara lebih detail merencanakan seperti apa yang akan Anda lakukan nanti di masa depan. Jadi kalimat misalnya di sini harus langsung ya. Jadi ide itu disampaikan secara langsung gitu, secepatnya di esai itu. Tinggal bilang misalnya I will do 3 practical actions supaya idenya langsung terbaca. Nah, ada kata-kata yang saya sarankan di sini untuk dibaca, untuk dipakai ya di situ. Seperti kata develop, build, compose, organize, publish. Jadi I will develop, I will build, I will compose, dan seterusnya ya. Jadi be effective, be deductive, to the point di situ. Dan jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, baca dokumen-dokumen terkini tentang recovery COVID. Dan nanti akan saya sampaikan, ada beberapa dokumen-dokumen itu saya akan tunjukkan ya. Selanjutnya, choose your sources wisely. Ya, jadi apakah kita akan mengutip sebuah kantor berita atau company, news company yang di Australia sendiri misalnya kurang direspek gitu, ataukah kita akan mengutip data dari pemerintah. Jadi ini akan menunjukkan kemampuan literasi informasi Anda. Nah, apa yang kira-kira akan menghalangi Anda mencapai hal tersebut? Ya, list any possible constraints you think may prevent you from achieving this task. Menurut saya, kita harus belajar tentang apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui tentang seperti apa COVID ini ya. Jadi pasti ini jadi salah satu masalah, ada ketidakpastian di situ. Tapi di luar itu ada 2 jenis kekurangan atau halangan menurut saya. Pertama, halangan dari kualitas diri kita, karena kita memang belum cukup mampu sehingga kita harus belajar. Dan kekurangan dari sisi sistem, di mana kita nanti akan menjadi salah satu bagian dari sistem tersebut dan dengan kepemimpinan kita bisa merubah sistem itu gitu. Nah, ini bisa dibahasakan sehingga kita perlu pemetaan terlebih dahulu. Tapi intinya pastikan bahwa 2 hal itu disampaikan ya. Ini tidak hanya terkait dengan esai ini saja sih, tapi di semuanya gitu, di esai-esai yang lain. Ada pentingnya melakukan aspek logos namanya. Jadi sisi logos yang harus disampaikan, angka ya. Jadi ketika kita menyampaikan angka misalnya, figure atau statistik tertentu untuk mendukung argumen kita, misalnya kita ada masalah tertentu yang kita ingin sampaikan, tantangannya apa, rintangannya apa, dan kemudian kita dukung tuh masalahnya itu begini gitu, dan kemudian kita memakai angka di situ, kita cantumkan angka. Nah, itu adalah aspek logos. Itu menunjukkan angka-angka itu atau persentase tertentu itu menunjukkan sesuatu yang lebih meyakinkan gitu. Sesuatu karena sebuah jumlah yang tepat gitu, yang exact itu akan meningkatkan kualitas dari lamaran Anda. Jadi harus belajar sampai dengan yang sangat detail. Ya, ini sedikit saja. Ini adalah beberapa frase yang saya lihat digunakan oleh para pelamar dan tentu ini hanya segelintir kecil saja. Jadi mempelajari academic English itu penting sekali sehingga tulisan Anda dapat menjadi lebih enak dibaca oleh para penyeleksi yang kita tahu memiliki pengalaman yang tinggi ya dalam menulis akademik. Jadi pelajari academic English dengan lebih mendalam.
Ada hal-hal yang saya sarankan untuk dilakukan dan ada hal-hal yang saya sarankan harus sangat dihindari. Pembukaan yang panjang itu sangat menyita waktu para penyeleksi ya. Jadi mereka ingin melihat ide utama kita gitu. Jadi be deductive seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu panjang pembukaannya. Jangan lupa untuk mengecek selalu kesalahan gramatikal yang ceroboh ya. Dan ingat tulisannya itu Australia Award Scholarships gitu. Jadi bukan Australian Award gitu. Dan awardnya itu plural. Um, dan upayakan juga untuk seperti yang saya sampaikan tadi deduktif, ide pokok, lalu detail-detailnya juga disampaikan. Ini punya sejarah panjang ya kenapa deduktif itu selalu dimunculkan atau lebih diinginkan oleh para pembaca barat gitu. Tapi intinya adalah jangan terlalu banyak waktu untuk mengelaborasi di awal untuk sampai ke ide pokok gitu seperti dalam inductive writing gitu. Konsisten penggunaan Australian spelling ya atau UK spelling, nanti kadang-kadang ada pakai S, pakai Z itu saya kira harus diperhatikan juga, dan selalu revisi kalau misalnya ada yang tidak terlalu lancar misalnya di situ. Ini adalah salah satu contoh esai yang pernah saya temukan dalam sebuah esai bimbingan beasiswa. Terlalu panjang dan ini hanya satu kalimat ya. Coba perhatiin, tidak ada pemecah kalimat di situ gitu. Nah, walaupun ini menunjukkan sebenarnya kemampuan menulisnya bagus gitu. Tapi agak riskan di dalam sebuah pembukaan beasiswa ya, esai-esai beasiswa gitu. Jadi, what do you want to say? Just say it directly gitu. Terlalu panjang nih untuk sebuah pembukaan. Jadi ini contoh yang too long and wordy. Ada juga satu bagian yang selalu menjadi pertanyaan dalam banyak bagian ya. Entah itu di esai maupun wawancara. Kenapa memilih Australia? Ada banyak pilihan untuk menjawab ini. Apakah karena kemitraan, hubungan bilateral, apakah karena adanya pusat penelitian tertentu, the excellence of the universities, apakah karena AAS itu uang sakunya tinggi, apakah karena rankingnya yang terus naik, apakah karena kehidupan di sana itu sangat menghargai para international students ya, tamu yang sangat dihormati. Jadi semua ini bisa dipertimbangkan. Silahkan dipilih mana yang sesuai dan menurutmu bijak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa Australia harus Anda tuju gitu. Nah, ini ada beberapa dokumen yang saya sarankan Anda baca dan Anda pelajari. Silahkan gunakan kemampuan information literacy Anda untuk memperkuat esai-esai Anda berdasarkan data dan informasi dari dokumen-dokumen yang akan saya perkenalkan berikut. Yang pertama adalah UN Framework for the Immediate Socio-Economic Response to COVID-19. Ini adalah satu dari 3 dokumen besar yang dikeluarkan oleh PBB. Itu ada juga ya untuk urusan kesehatan. Tapi dokumen yang ini lebih merupakan kerangka kerja untuk membantu mereka yang terdampak secara sosioekonomik di banyak pilar yang dicanangkan oleh AAS. Kenapa saya menyarankan ini? Karena di dalamnya banyak angka-angka yang tadi saya sebut dengan aspek logos ya, jadi itu bisa mendukung esai-esai Anda. Selanjutnya, ini merupakan penyesuaian SDGs berdasarkan apa yang terjadi selama dan pasca pandemi. Ini sangat relevan karena semua capaian SDGs telah dibahas ulang akibat wabah yang sangat mengubah tatanan dunia ini gitu. Jadi uh, tidak semua masih sama seperti yang dulu gitu. SDGs-nya ada penyesuaian-penyesuaian tertentu. Jadi silahkan fokus-fokusnya itu diperhatikan di dalam dokumen SDGs ini. Kamu bisa mengambil data dari dokumen ini juga. Nah, yang ini ada di website DFAT. Silahkan dicari untuk mengetahui kerjasama Indonesia dan Australia di dalam bidang yang Anda lamar. Banyak sekali data-data yang bisa memperkuat pengetahuan Anda tentang Australia dan Indonesia. Dan tentunya setelah mempelajari itu bisa memperkuat aplikasi Anda. Dan ketika misalnya shortlist, pengetahuan Anda tentang Australia dan Indonesia itu bisa menjadi lebih kaya gitu, lebih meyakinkan. Silakan dicari dengan
kata-kata yang Anda lihat di dalam screen. Nah, saya kira yang ini sudah cukup familiar ya. Ini adalah dokumen resmi yang banyak sekali di website AAS dan tentunya harus diperhatikan detail-detailnya. Indonesia COVID-19 Development Response Plan dan hubungannya dengan Australian Government. Ada juga bahan belajar tambahan. Dokumen ini dulu di Lombok ya, Lombok Treaty tahun 2006 dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Payung besarnya itu ada di ekonomi, pembangunan, keamanan, maritim, dan lain-lainnya. Jadi siapa tahu ada yang sesuai dengan yang ini, jadi tentu harus disesuaikan. Tujuan Indonesia apa di hubungannya dengan Australia di sini. Jadi supaya lebih jelas untuk mengetahui kita layak apa enggak gitu. Kita sesuai enggak dengan yang dilamar atau dengan kerjasama Indonesia dan Australia. Untuk pelamar PhD tentu ada beberapa hal berbeda yang tentunya harus kawan-kawan isi. Hal-hal sebelumnya tadi yang saya sampaikan itu tentu udah banyak yang relevan, tapi saya akan sampaikan di beberapa slide ke depan. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih ya selain yang udah disampaikan tadi, khusus untuk doctoral applicants dan juga untuk masters. Ini juga ada beberapa yang relevan, jadi stay with me. Nah, tentu kita sudah tahu kesempatan besar untuk S3 atau PhD itu ada pada SDM dari perguruan tinggi, lembaga riset, pembuat kebijakan, dan artinya ada hal-hal yang harus dikemas dengan benar untuk menunjukkan afiliasi kita apa gitu. Sebelum menulis kita udah memutuskan nih kita mau mewakili siapa gitu. Misalnya ada banyak organisasi yang Anda ikuti. Dan semuanya mengesankan gitu, sangat impresif. Tapi kita juga tahu bahwa ada organisasi tertentu yang bisa kita wakili dan itu akan membuat kita menjadi lebih stand out. Kita akan riset dan lebih baik kita mewakili yang mana gitu. Apakah kita akan mewakili universitas kita atau mewakili misalnya kalau Anda punya LSM, apakah Anda akan mewakili LSM tersebut? Nah, ini harus ditentukan ya. Wakili yang kira-kira lebih dicari gitu. Dan tentunya nanti kita akan mengumpulkan sebuah proposal riset. Ya, proposed research project itu cuma 1 halaman saja. Yang termasuk di dalamnya itu proposed field work outside of Australia. Ada juga nanti proposal risetnya yang lebih banyak itu mungkin lebih ke posisi dikirimkan ke supervisor. Oke, tentang IELTS dan TOEFL 550. Ini mungkin bisa Anda capai, tapi ketika Anda ada kesempatan shortlist, akan ada IELTS tujuan baru gitu, di mana Anda harus mengejar nilai IELTS 6,5 atau 7. Dan ini bisa sangat panjang prosesnya. Jadi saya sarankan proses peningkatan dari 6 ke 6,5 atau 6,5 ke 7 itu harus dilakukan secara terorganisir ya. IILF saja di Bali atau di Jakarta dengan pengajar yang sangat tersertifikasi dan fasilitas yang sangat lengkap itu butuh waktu 4,5 bulan. 5 kali seminggu dan sehari itu bisa dari pagi sampai sore orang belajar hanya untuk meningkatkan setengah band gitu, 0,5. Jadi bayangkan jam belajar yang harus Anda jalani. Nah, selanjutnya cerita tentang riset. Ingat bahwa untuk PhD kita harus menunjukkan kapasitas riset kita. Jadi semisal kita hanya punya sedikit nih catatan riset ketika kita S2 atau ketika kita bekerja, maka kita akan berusaha menggambarkan ini tentu sejujurnya, tapi yang sedikit ini bisa jadi sangat relevan gitu. Sehingga seorang supervisor di sekolah di Australia misalnya yang Anda kasih tahu tentang riset tersebut itu bisa saja sangat menyukainya. Ya. Jadi penting untuk mengungkapkan dukungan dari supervisor tersebut jika dia misalnya menyukai riset Anda walaupun tidak banyak, dan itu harus diungkapkan dengan baik. Nah, tanpa melakukan manipulasi terhadap data-data yang sebenarnya gitu. Nah, jangan lupa juga meminta kesediaan pembimbing S2 untuk menuliskan surat dukungan yang relevan. Jadi kita berhak ya didukung sesuai kapasitas kita dan kapasitas mereka.
Nah, saya kenal beberapa orang yang bahkan untuk ini harus berusaha sangat keras untuk menghubungi para pembimbing S2 mereka. Jadi dari sekarang bisa dimulai komunikasinya. Kemudian surat dukungan dari Australian University. Ini menurut saya diminta untuk menunjukkan keseriusan ya dan potensi komunikasi kita. Jadi jika kita mendapatkan ini, maka sedikit tidak kita sudah menunjukkan potensi kita di universitas itu. Saran dari saya, mulailah dengan menghubungi calon supervisor terlebih dahulu sehingga kita lebih mudah mendapatkan dukungan dari universitas. Ya. Nah, jadi mencari supervisor tentu adalah hal yang sangat menantang, tidak hanya dari sisi teknis menulis seperti apa, tapi juga menemukan supervisor yang tepat untuk menjadi pembimbing kita untuk selama bertahun-tahun nanti gitu. Untuk saya menghubungi setidaknya 5 calon dan mendapatkan 3 supervisor pada saat itu. Saya akhirnya memilih Monash karena kami memiliki kesepakatan atau setujuan gitu, ada nyambung gitu atau di framework dan programnya bakal seperti apa itu kami setujui gitu. Nah, kadang-kadang pasti kita menginginkan nama-nama besar gitu kan, supervisor dengan nama besar. Tapi tidak semua orang bisa disupervisi oleh nama-nama besar itu, ilmuwan-ilmuwan besar itu. Jadi pilihlah yang terbaik dengan situasi yang tepat gitu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya rata-rata supervisor itu sangat-sangat dedikatif gitu. Jadi jangan khawatir mendapatkan supervisor yang nama-nama besar tadi itu, yang penting nanti tidak mempersulit Anda. Jadi aim for highest but be ready to settle for the best for your situation. Ini adalah contoh email yang saya kirimkan ke University of Melbourne, tapi gagal disupervisi oleh Profesor Tim McNamara. Katanya beliau tidak merasa tepat untuk menjadi pembimbing topik yang saya angkat pada saat itu. Tapi menurut saya email ini tidak cukup detail ya sebenarnya untuk menunjukkan ketertarikan saya kepada beliau gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi saran saya, selain mempelajari struktur yang saya pakai, ya lakukan yang lebih baik. Itu tunjukkan bahwa memang karya-karya para pembimbing itu sudah Anda baca gitu dan cocok untuk Anda gitu. Jadi saya kasih contoh untuk untuk memperlihatkan bahasa-bahasa yang saya pakai saja. Ini yang ungu-ungu ini tentu bisa menjadi referensi ya tentang apa yang harus disampaikan, dan saya yakin kawan-kawan bisa membuat yang lebih baik lah gitu tanpa harus memakai template. Nah, ini adalah beberapa masukan saya untuk beberapa bagian dari esai yang saya kasih di sebuah seminar ya. Di sini saya memberikan masukan bahwa jika ada publikasi, sebutkan saja, bahkan report dari kantor Anda misalnya juga bisa kalau misalnya Anda tidak pernah mengeluarkan jurnal gitu. Dan pembukaannya di sini menurut saya terlalu panjang. Jadi untuk melihat detailnya silakan teman-teman pause aja videonya ya kalau misalnya mau lebih detail lagi dilihat. Nah, yang ini lebih ke persoalan typos and grammar ya. Bisa dilihat detailnya di sini juga. Silakan pause videonya kalau mau lihat detailnya. Ini ada bagian-bagian di dalam esai yang saya komentari untuk diperjelas gitu. Ya, fokusnya mana? Tapi secara umum ya menurut saya hal-hal ini juga akan dipertanyakan sih sama penyeleksi gitu. Jadi esai Anda sedikit tidak harus lebih spesifik dan menggunakan bahasa-bahasa yang memang lebih umum di dalam bidang itu gitu. Jadi terlalu detail juga, misalnya ada satu school of thought di dalam bidang Anda dan kemudian Anda terlalu detail di situ, menurut saya kurang bijak juga gitu. Ya, sampai juga kita di penghujung. Saran penutup dari saya, berburulah bersama-sama. Ada sebuah hal yang kita bisa pelajari dari bagaimana singa berburu ya. Ketika sendiri mereka berhasil hanya 18%, tapi ketika bersama mereka menjadi 30% keberhasilannya. Tentu ada perbedaan dari apa yang kita buru dengan apa yang singa tersebut buru gitu. Ada misalnya di AS itu ada keterbatasan kuota gitu.
Sementara singa tidak ada kuota yang terbatas, setidaknya di savana mereka. Tapi AAS adalah beasiswa yang sangat dipengaruhi oleh kondisi Indonesia dan Australia. Jadi mungkin sekarang kuotanya sedikit, tapi nanti akan membaik. AAS akan membukakan kesempatan yang lebih besar, lebih luas untuk kita bisa mewujudkan keinginan belajar di sana gitu ya, berburu lion seperti singa gitu bersama-sama. Jadi ada teman yang bisa memberikan partner, ada teman bisa sharing ya, bahkan untuk memberikan dorongan mental. Dan sedikit dari saya untuk menutup. Selama ini mengejar beasiswa selalu digambarkan sebagai perebutan trofi yang harus dimenangkan. Akan tetapi pada dasarnya beasiswa adalah hutang yang harus kita bayar dengan pencapaian dan pengabdian. It's not a trophy, it's a lifelong contract. Terima kasih sudah menyimak dan semoga shortlisted dan semoga dikirimi email yang membahagiakan. Sukses terus kawan-kawan.